Tapi kalau kita telusuri dengan tes DNA, nggak usah Habib Rizik, nggak usah Habib Bahar bin Smith. Semua daripada Hamengkubuwono, Pakubuwono itu semuanya punya DNA daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi agak aneh juga jika ada orang yang menganggap bahwa Habib-Habib di Indonesia ini palsu. Kurang ajar banget itu sih sebenarnya. Ya memang dalam sejarahnya memang ada episode. Nggak usah sejarah Nabi Muhammad SAW ya. Sejarah Ahmad Dhani aja juga ada sejarah di mana Ahmad Dhani itu belum dewasa, umur 20-an, 30-an. Ada sejarah Ahmad Dhani itu belagu ya. Ya sampai sekarang mungkin belagu masih ada, tapi maksud saya ini teh dicampur madu Yaman. Yaman madunya enak banget nih. Jadi begini, teman-teman udah tahu ya apa itu yang kenapa sih orang mendapatkan gelar Habib ya gitu. Jadi teman-teman udah tahu. Jadi sebenarnya tidak hanya Habib yang banyak di Indonesia, tapi keturunannya Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Kalau di tes DNA banyak sekali. Apalagi hampir semua Hamengkubuwono, Pakubuwono itu semuanya punya darah daripada Nabi Muhammad SAW. Karena memang bukan dari garis laki-laki sehingga tidak bisa mendapatkan gelar Habib. Tapi kalau kita telusuri dengan tes DNA, nggak usah Habib Rizik, nggak usah Habib Bahar bin Smith. Semua daripada Hamengkubuwono, Pakubuwono itu semuanya punya DNA daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi agak aneh juga jika ada orang yang menganggap bahwa Habib-Habib di Indonesia ini palsu. Kurang ajar banget itu sih sebenarnya. Karena ya ada orang yang memang ya BI itu tadi lah bedanya NU sama dia. Muhammadiyah itu tidak terlalu mengagungkan kehabiban. Makanya tidak ada Habib di Muhammadiyah. Sedangkan NU itu menghargai benar yang namanya zuriat Nabi, yaitu Habib. Maka dari itu kalau ada kiai atau ustadz yang meragukan kehabiban, harusnya itu bukan NU harusnya. Harusnya bukan NU itu. Karena kalau NU pasti tawaduk kepada Habib. Jadi ini sebenarnya itu awal mulanya itu gara-garanya begini, gara-garanya ada pemikiran, gara-garanya ada sebuah narasi bahwa seorang Habib itu harus lemah lembut. Saya juga bingung ini narasi ini dari siapa. Najwa Shihab juga pernah bilang sih, pernah mengeluarkan statement bahwa Habib itu nggak boleh keras, Habib itu nggak boleh kasar gitu ya. Karena Nabi Muhammad itu tidak begitu. Kalau yang ini bukan Najwa Shihab yang ngomong, banyak yang bilang bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak keras, tidak kasar ya. Ya memang dalam sejarahnya memang ada episode. Nggak usah sejarah Nabi Muhammad SAW ya. Sejarah Ahmad Dhani aja juga ada sejarah di mana Ahmad Dhani itu
belum dewasa, ya kan, tahun 20-an, umur 20-an, 30-an. Ada sejarah Ahmad Dhani itu belagu, ya. Ya sampai sekarang mungkin belagu masih ada, tapi maksud saya ada episode ya, Ahmad Dhani kan belum kelar gitu ya. Ahmad Dhani kan belum kelar, belum, sejarahnya belum tutup gitu. Kalau Nabi Muhammad SAW itu bisa kita simpulkan mereka mengambil episode Nabi Muhammad itu lemah lembut ketika Nabi Muhammad sudah menduduki Mekah. Ketika Nabi Muhammad menjadi seorang emperor. Kalau ada yang belum tahu namanya emperor, nanti Google aja. EMPEROR, emperor. Nanti di Google apa itu emperor. Jadi ada episode di mana Nabi Muhammad SAW belum menjadi emperor. Ada episode di mana Nabi Muhammad SAW sudah menjadi emperor. Ketika menaklukkan Mekah dan ketika menaklukkan daerah-daerah sekitar Mekah. Ketika Nabi Muhammad itu sudah menjadi emperor, sudah menjadi penakluk, memang Nabi Muhammad lembut. Selembut kain sutra, memang lembut banget ketika sudah berkuasa di Mekah. Lembut banget, bahkan ketika pertama kali berkuasa, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, barang siapa yang mengganggu umat Kristiani, barang siapa yang mengganggu umat Yahudi sama dengan mengganggu saya. Itu adalah kalimat-kalimat yang terkenal ketika Nabi Muhammad SAW itu berkuasa di Mekah. Jadi tidak bijaksana sih sebenarnya ya. Sebenarnya tidak bijaksana mengutip bahwa Nabi Muhammad itu lembut hanya pada episode ketika Nabi Muhammad berkuasa. Menurut saya pribadi itu kurang bijaksana gitu, sehingga keturunan Nabi Muhammad juga harus seperti itu, gitu loh. Padahal kan keturunan Nabi Muhammad juga banyak yang tidak berkuasa, gitu. Mungkin kecuali keturunannya Nabi Muhammad ketika berkuasa, mungkin ya lembut seperti datuk-datuknya. Datuk Nabi Muhammad SAW lembut ketika berkuasa. Lalu pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad itu kasar? Apakah Nabi Muhammad itu keras ketika sebelum berkuasa? Nah, ada yang mau lewat, kita tunggu lagi, kita bahas berikutnya. Ada yang mau lewat. Teh Yaman udah habis. Alhamdulillah, teh Yaman, madu Yaman, enak banget. Jadi begini, kita tadi sampai pada sebuah pemikiran yang cukup, menurut saya cukup kritis dan cukup terjal, berbahaya, karena kita yang di Indonesia ini sedikit menafikan bahwa Habib-Habib di Indonesia ini atau Syarif dan Said seluruh dunia itu jika dinisbatkan semuanya bin-binnya, nasabnya itu pasti bonggolnya, tokoh besarnya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Which is Sayyidina Hasan namanya bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Husain pun juga sama namanya. Akhirnya mereka ke bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali. Tapi kenapa mereka selalu harus disamakan dengan sosok Nabi besar Nabi Muhammad SAW? Ya memang cucunya, memang iyalah. Memang iya. Seperti saya bilang tadi, semisal Safia Ahmad ini dinikahi oleh seorang Asegaf, semisal ini ya, semisal. Ya tentunya anak-anaknya Safia dan anak-anaknya Asegaf ini tentunya karakternya harusnya lebih ke bapaknya, suaminya Safia, harusnya ya. Karena kan ini mereka binnya ke Asegaf. Meskipun mereka
cucu-cucu saya juga gitu. Jangan nanti semua anak cucunya Safia selalu dibilang bahwa itu anaknya Ahmad Dhani. Padahal dari bin, seandainya nih kan, seandainya berhayal, seandainya, misal, umpama Safia menikah dengan seorang Assegaf, ya harusnya ya dinisbatkannya, dinasabkannya kepada suaminya Safia. Jadi jangan di semuanya harus seperti Ahmad Dhani. Anak-anaknya Safia itu harus seperti Ahmad Dhani. Enggak harus. Nah, harusnya seperti bapaknya, seperti suaminya Safia Ahmad. Misalnya bersuami seorang Assegaf. Begitu loh. Jadi back to laptop. Kalau kita melihat, belajar sejarah tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kita belajar sejarahnya, pertanyaannya satu cuman. Apakah seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini seorang yang lembut? Pertanyaannya itu. Ya. Apakah Sayyidina Ali juga punya track record mencaci maki? Yuk kita belajar. Yuk kita belajar. Apakah teman-teman di Video Legend ini pernah baca buku Nahjul Balagha tentang pidato-pidato daripada Sayyidina Ali? Kenapa Sayyidina Ali punya pedang yang bernama Zulfikar? Berarti kan jago main pedang. Sayyidina Ali itu jago main pedang. Sekarang saya tanya, Sayyidina Ali itu meninggalnya kenapa? Nah, kalau orang yang belajar sejarah pasti tahu. Sayyidina Ali itu dibunuh oleh orang yang bernama Ibnu Muljam. Seorang muslim juga dibunuh. Sayyidina Hasan itu diracun oleh istrinya yang waktu itu menjadi komparador daripada rezim yang berkuasa saat itu. Siapa rezim yang berkuasa saat itu? Silahkan Google. Karena kalau dijelasin di sini lama lagi ya. Sayyidina Husain bin Ali. Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wafatnya dipenggal kepalanya. Kepalanya dipenggal, badannya ditinggal, kepalanya dibawa ke Syam untuk ditunjukkan kepada rezim yang berkuasa saat itu, namanya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Waktu itu menjadi penguasanya, khilafahnya waktu itu, pemimpinnya waktu itu namanya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi pertanyaannya gini sekarang, kira-kira ya, yuk kita kritis sedikit. Kira-kira Sayyidina Husain itu dipenggal kepalanya karena beliau keras mempertahankan, menegakkan kebenaran, atau seorang yang lembut? Itu pertanyaannya. Kira-kira, ya tadi kan Sayyidina Husain, sekarang saudara kandungnya Sayyidina Hasan. Kira-kira Sayyidina Hasan itu diracun oleh rezim sehingga meninggal, sehingga wafat. Kira-kira karena beliau itu lembut atau karena beliau itu keras mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran? Kira-kira bapak datuk daripada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan ini ditombak dari belakang, dibunuh oleh rezim. Kira-kira karena keras menegakkan kebenaran atau karena lemah lembut? Ini pertanyaan penting. Jadi, mbok ya sekali-kali kita ini menganggap Habib-Habib di Indonesia ini itu keturunannya Sayyidina Ali gitu loh. Karena toh kalau kita bicara bin sampainya semuanya pada dua tokoh besar, bin Sayyidina Husain
bin Sayyidina Hasan yang dua-duanya adalah bin Ali bin Abi Thalib. Nah ya, ini argumentasi, ini argumentasi. Silahkan dibalas dengan argumentasi juga. Nah kira-kira nih ya, kira-kira Ahmad Dhani dipenjara oleh rezim. Itu kira-kira karena Ahmad Dhani itu lemah lembut atau karena Ahmad Dhani itu benar-benar mempunyai prinsip-prinsip kebenaran? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sampai ketemu di episode Monol gue, mudah-mudahan segera. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Mulai kapan? Mulai kapan? Jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dulu model ini. Anda tahu Kiai Mas Imam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai-Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Mulai kapan? Anda baca kitab ente? Nggak baca kitab, mau sok jadi kiai, bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu, kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Paham ya? Ini ana sampaikan demi untuk menyelamatkan.